Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Fresh Course. Oh ya teman-teman, sebelumnya kenalin, nama aku Fresta. Dan karena ini adalah video pertama aku, jadi aku pengen kasih tahu dulu nih ke kalian bahwa video-video yang akan aku posting di channel ini adalah video pembelajaran mengenai English structure, grammar, and also tips and tricks doing the English task, khususnya tes-tes bahasa Inggris untuk seleksi masuk perguruan tinggi kedinasan seperti STAN, STIS, dan teman-temannya. Jadi, tanpa berlama-lama, let's get to the first lesson. Oke teman-teman, jadi materi yang pertama adalah causative verb. Apa sih causative verb? Nah, causative verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk meminta atau menyuruh orang lain atau sesuatu untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Jadi intinya, causative verb adalah kata kerja yang digunakan untuk meminta atau menyuruh gitulah ya teman-teman. Ada beberapa kata kerja yang termasuk causative verb. Tepatnya itu ada 5 kata kerja. Yang pertama ada get, ada have, ada make, ada let, dan ada help. Cukup mudah lah ya buat dihafal, tapi biar kalian lebih mudah mengingatnya, kalian bisa banget nih pakai singkatan ini. GH malehe. Nah, get, have, make, let, and help. Gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas pola dari masing-masing causative verb ini satu persatu ya. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu get. Get itu punya sinonim namanya persuade. Nah, sekarang kita pay attention dulu ke pattern dari get-nya. Jadi untuk polanya sendiri itu ada 2 pola ya teman-teman. Ada pola untuk kalimat aktif sama pola untuk kalimat pasif. Sekarang kita ke pola yang aktifnya dulu ya. Pola yang aktifnya itu ada kayak gini. Subject plus get plus object. Objeknya ini adalah person ya teman-teman. Objek person itu maksudnya ya objeknya itu berupa bisa nama orang, bisa juga kayak objek personal pronoun gitu, kayak me, them, us, dan teman-temannya lah gitu. Terus nanti ini tuh diikuti sama to infinitive gitu teman-teman. Nah ini pola buat kalimat aktif. Terus pola yang kedua adalah pola untuk kalimat pasif. Pola yang untuk kalimat pasif ini subject plus get plus objek. Objeknya ini adalah things. Things ya benda lah gitu teman-teman. Pokoknya benda selain manusia. Plus past participle atau verb 3. Nah, ini untuk kalimat pasif. Nah, terus kita ke example-nya. Example untuk kalimat aktif itu ada my mother gets my father to buy her vegetables. Nah, ini tuh kalimat aktif. Kenapa? Karena setelah causative verb get itu ada objek di sini. Objeknya itu berupa person. My father, gitu kan. My father kan person. Nah, terus diikuti sama to infinitive, yaitu to buy, gitu ya teman-teman. Oke, akan aku tandai dulu. Nah, ini objeknya nih, my father. Terus to infinitive-nya yaitu to buy, gitu ya teman-teman. Oke, next. Kita ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh untuk kalimat pasifnya. Contoh untuk kalimat pasifnya itu ada my mother gets vegetables bought by my father. Nah, di sini bisa dilihat objeknya itu adalah things, vegetables ya teman-teman. Vegetables itu adalah sayuran. Sayuran itu ya things gitu, benda. Nah, oleh karena itu kata selanjutnya itu harus past participle atau verb 3 yaitu bought. Gitu ya teman-teman. Ingat pola ini. Oke, next kita ke catatannya nih. Tadi kan aku udah bilang ya bahwa get itu punya sinonim yaitu persuade. Nah, contohnya tuh kayak di kalimat the employees persuade their employer to give their bonus. Nah, ini untuk kalimat aktifnya. Kita analisis deh. Persuade itu adalah
causative verbnya. Terus diikuti sama their employer, itu objek berupa person ya. Terus diikuti sama to infinitive, yaitu to give. Terus untuk contoh yang kedua, ada the employees persuade their bonus to be given. Nah, ini untuk kalimat pasifnya. Ada causative verb persuade, terus diikuti sama their bonus. Their bonus itu kan things ya. Terus diikuti sama past participle given gitu. Oke, teman-teman. Kita next ke causative verb yang kedua, yaitu have. Nah, have ini punya kembaran, namanya ask. Oke, kita langsung ke polanya. Untuk pola kalimat aktifnya, itu ada subject plus have plus object. Balik lagi di sini objeknya adalah person, ingat-ingat. Person itu bisa nama orang, bisa juga objek personal pronoun, itu kayak me, him, terus bisa juga kayak kepunyaan, kayak his father, her mother mungkin, ya pokoknya yang orang, yang menunjuk atau merujuk ke orang gitu ya teman-teman. Terus nanti diikuti sama bare infinitive. Bare infinitive ini maksudnya adalah kata kerja satu gitu ya teman-teman, verb asli. Nah, ini untuk pola aktifnya. Terus untuk pola pasifnya itu ada subject plus have plus object. Objeknya ini adalah things. Terus nanti diikuti sama past participle atau verb 3. Nah, ini untuk kalimat pasifnya. Oke, langsung kita ke examples-nya. Examples untuk kalimat aktifnya itu ada my brother hid me bring his toy in the bedroom. Nah, ini kalimat aktifnya. Di sini causative verbnya itu adalah had. Had itu adalah bentuk past dari have, gitu kan teman-teman? Oke. Berarti ini ya tetap aja merupakan causative verb walaupun dia tuh bukan bentuk presentnya, walaupun dia tuh bentuk pastnya, tetap aja ini namanya causative verb. Had me adalah objek untuk person gitu kan. Nah, terus nanti diikuti sama bare infinitive atau verb 1 yaitu bring gitu ya teman-teman. Terus kita lanjut ke contoh yang kedua untuk kalimat pasifnya. My brother had his toy brought by me the bedroom. Ini untuk kalimat pasifnya. Di sini causative verbnya sama yaitu had, terus his toy. His toy itu objeknya ya, objek berupa things atau benda. Terus diikuti sama brought. Itu past participle atau verb 3 dari bring. Nah, gitu teman-teman. Bisa dilihat lah ya. Kalau misalnya di sini tuh objeknya adalah person, maka di sini harus diikuti sama bare infinitive. Kalau di sini objeknya adalah things, maka harus diikuti sama past participle gitu teman-teman. Next ya. Kita ke note-nya atau catatannya. Tadi kan have itu bisa berupa has nih, bisa berupa has, bisa berupa had. Kalau has itu kalau misalnya kalimatnya itu bentuknya present dan dia tuh subjeknya itu tunggal, maka dia harus pakai has. Terus kalau pakai had itu apabila sentence-nya itu berupa past gitu kan teman-teman. Nah, have itu mempunyai sinonim yaitu ask. Nah, as ini nanti diikuti sama to infinitive gitu teman-teman. Oke deh, kita langsung aja ke contohnya. Nah, ini contoh untuk kalimat aktifnya ya teman-teman. I ask my mother to forgive my mistake. Nah, di sini kan causative verbnya adalah ask. Nah, maka dia harus diikuti nih sama to infinitive yaitu to forgive. Nah, terus ke kalimat pasifnya. Nah, kalimat pasifnya juga sama nih. Harus diikuti sama to. I ask my mother to be forgiven by my mother. Sama lah kayak pola yang have ya teman-teman. Oke. Kita next ke causative verb yang ketiga. Causative verb yang ketiga adalah make. Make itu punya sinonim force atau require. Oke, kita ke patternnya. Patternnya itu ada subject plus make plus object. Objeknya ini bisa bebas ya teman-teman. Plus bare infinitive atau verb 1. Nah, langsung ke contohnya.
My friend always makes me finish his assignment. Temanku selalu menyuruhku mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada makes. Makes itu adalah causative verbnya. Terus ada objeknya, me, ya kan? Nah, terus diikuti sama bare infinitive, yaitu finish gitu. Ingat terus polanya ya teman-teman, biar kalian mudah kalau misalnya nemu soal-soal causative verb. Terus kita ke catatannya. Jadi untuk kalimat pasifnya nanti tuh harus diikuti sama to infinitive teman-teman. Oke, kita ke example-nya. Contohnya nih, I am always made to finish his assignment. Aku selalu diminta untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, setelah made atau setelah causative verb ini harus diikuti sama to infinitive atau to plus verb 1 gitu ya, to finish gitu. Terus verb causative make itu memiliki sinonim yaitu force sama require yang diikuti oleh to infinitive. Sama kalau nanti kalian nemu di soal causative verbnya itu adalah force atau require, maka nanti kata selanjutnya itu pasti to infinitive gitu ya teman-teman. Nah, tapi ini ada beberapa note nih. Require biasanya menyatakan bahwa sesuatu tersebut itu mengandung aturan yang harus dipatuhi gitu ya. Terus kalau force itu menyatakan suatu paksaan atau tekanan yang kuat atau bahkan terkesan ancaman. Jadi yang require itu kayak lebih ke aturan, kalau force itu lebih ke paksaan gitu ya teman-teman. Contohnya nih, force ya, contoh forced, kita forced Dimas to marry her as soon as possible. Kita memaksa Dimas untuk menikahinya. Nah, di sini kita pakai to infinitive ya setelah forced to marry gitu ya teman-teman, paham kan? Oke, kita next ke example kedua. The school requires the student to wear uniforms. Nah, di sini juga sama. Setelah causative verb requires, maka kata setelah objeknya itu harus pakai to infinitive gitu ya. Kalau ketemu kata kerja lagi itu harus bentuknya to infinitive lah, intinya gitu teman-teman. Itu to wear gitu ya teman-teman. Next, kita ke poin yang keempat, yaitu ada let. Causative verb yang keempat ada let, yang dia tuh punya sinonim allow sama permit. Kita langsung ke patternnya. Nah, di sini tuh patternnya ada subject plus let plus object plus bare infinitive atau verb 1. Nah, contohnya tuh I won't give up, let me love you. Nah, setelah causative verb let itu ada bare infinitive love gitu ya. Kalau misalnya setelah ada kata let terus kita nemu kata kerja lagi, itu harus infinitive atau harus bare verb atau verb 1 lah, gampangnya gitu teman-teman. Yang dia tuh nggak punya tambahan apapun, dia tuh nggak punya imbuhan apapun gitu. Terus example yang kedua ada you only know that you love her when you let her go. Dan di sini sama, setelah kata let kalau kita nemu kata kerja lagi, maka dia tuh bentuknya harus verb 1 gitu. Terus ada beberapa catatan, causative verb let itu memiliki sinonim yaitu allow yang diikuti to infinitive. Nah, contohnya tuh kayak di my mother will allow me. Nah, ini diikuti sama to infinitive ya teman-teman, to marry gitu. Whom I love as long as she is kind gitu. Nah, jadi setelah causative verb allow, maka harus diikuti sama to marry. Verbnya itu to marry. Oke, kita ke causative verb yang kelima yaitu help. Langsung ke patternnya. Patternnya itu adalah subject plus help plus object plus bare infinitive atau verb 1 lagi. Nah, ini untuk kalimat aktifnya yang pertama ya. Terus untuk kalimat pasifnya itu ada subject, help, object plus to infinitive atau to plus verb 1 murni lah kayak tadi yang udah di poin-poin sebelumnya. Oke, kita ke example-nya. All of my brothers help my father paint the whole house. Nah, setelah
help, terus ini diikuti sama objeknya, yaitu objeknya adalah person, maka di sini diikuti sama verb 1 atau bare infinitive gitu ya teman-teman. Terus the other example, please help me to lift this huge box. Nah, di sini setelah causative verb help, terus diikuti sama to lift. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini catatannya help jika diikuti to infinitive itu nggak umum. Jadi itu nggak umum. Nah, lebih sering diikuti sama verb 1. Jadi kalau misalnya kalian tuh nemu soal nanti nemu soal, terus soal pilihan ganda mungkin, terus nanti pilihannya tuh ada to infinitive atau terus juga di situ misalnya ada bare verb, ya kalian pilih aja yang bare verb. Kecuali kalau misalnya nih kayak contoh yang kedua, please help me to lift this huge box. Itu kayak perintah gitu ya. Makanya dia tuh pakai to infinitive. Oke, waktunya latihan soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Aku ambil dari USM STAN tahun 2013 nomor 131. Tuh soalnya ada the professor got the students bla 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 not the materials that she thought. Oke. Pilihannya itu ada to take, ada take, ada taking, ada taken. Nah, teman-teman jangan langsung panik ya, jangan langsung bingung. Jadi langkah pertama yang harus kita lakuin itu adalah kita cari dulu nih causative verb yang ada di kalimat ini. Oke, tadi kan causative verb ada GH malehe. Get, have, make, help, sama let gitu ya. Nah, causative verb itu punya sinonim. Dan juga mereka tuh bukan cuma verb 1, tapi juga bisa bentuknya past gitu kan. Bisa verb 2 juga. Jadi kalau misalnya kita nggak nemu get, ya kita cari verb 2-nya atau bentuk pastnya dari get. Apa teman-teman? Misalnya gitu. Nah, oke, di sini ada nggak sih causative verbnya? Oke, nemu ya teman-teman. Di sini ada nih, yaitu got. Nah, got ini adalah bentuk past atau verb kedua dari get. Oke, kita ingat-ingat lagi nih pola dari get. Oke, kita lihat objeknya. Setelah got itu objeknya adalah person, ya kan? The students. Nah, the students ini adalah person. Nah, berarti ini merupakan bentuk kalimat aktif ya teman-teman. Nah, oleh karena itu seperti yang kayak udah aku jelasin sebelumnya, bahwa kalau di sini kalimatnya adalah aktif dan diikuti objeknya adalah person, maka kata selanjutnya adalah harus to infinitive atau to plus verb 1 gitulah ya teman-teman. Oke, bisa langsung dilihat di sini mana yang jawabannya adalah to plus infinitive. Oke, jelas banget di sini jawabannya adalah A. Oke, jadi jawabannya adalah to take gitu ya teman-teman, gampang banget. Oke, next ke soal nomor kedua. Aku ambil dari USM STAN 2011 nomor 129. Soalnya tuh, it was very kind of my friend to help me blah 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 cash money. Nah, pilihannya tuh ada to count, counted, counts, and count. Oke. Langkah pertama, balik lagi kita cari causative verbnya. Oke, langsung ketemu nih, ada kata help di sini. Udah jelas ini adalah causative verbnya ya teman-teman. Nah, terus help ini kayak yang aku jelasin sebelumnya, help ini biasanya itu diikuti dengan verb 1 kan, verb 1 atau bare infinitive gitu.
Nah, jadi jelas banget di sini jawabannya mana? Yang verb 1, yang dia tuh nggak punya imbuhan apapun gitu. Ya udah, bare infinitive atau kata kerja dasarnya itu apa? Oke. Udah ketahuan banget nih di sini kalau jawabannya adalah count gitu. Dia nggak punya imbuhan apapun. Jadi jawabannya D. Oke, gitu teman-teman, gampang banget. Next ke pertanyaan soal yang ketiga. Our boss doesn't allow us bla 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 lunch at our desk. Oke, terus pilihannya itu ada eat, to eaten, and eaten. Oke, sama kayak tadi, kita lihat dulu mana causative verbnya nih di kalimat ini. Oke, tadi kan causative verb yang GH Malehe itu kan punya sinonim ya. Nah, salah satu sinonim dari mereka itu ada allow, ya enggak? Nah, allow ini adalah sinonim dari let, ya kan? Masih ingat nggak? Oke, kalau belum ingat kalian tonton lagi video pembelajarannya ya. Oke. Nah, sesuai kayak yang aku jelasin tadi, allow itu diikuti dengan to infinitive atau to verb 1 gitu ya. Jadi jelas banget di sini jawabannya adalah to eat gitu ya. Oke. Kenapa nggak to eaten? Ya karena eaten itu verb 3 ya. Past atau bisa juga disebut past participle atau verb 3. Jadi jawabannya adalah to eat gitu. Next, kita ke nomor berikutnya. Nomor 4. Aku ambil, nggak diambil. Ini dari soal. Aku ambil di salah satu buku yang aku punya lah. Oke. Di sini soalnya adalah my ex-boyfriend loved anime and made me blah 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 every episode of his favorite show. Ada what, ada to watch, ada to watch. Nah, di sini kita cari nih causative verbnya mana. Oke, udah ketemu di sini. Made ya teman-teman. Made adalah causative verb. Dia bentuk pas dari make, ya kan? Nah, made itu kayak aku jelasin sebelumnya juga, made itu selalu diikuti dengan bare infinitive gitu kan. Jadi jelas banget di sini mana yang bare infinitive atau verb asli atau verb 1 lah. Mana yang nggak punya imbuhan apapun. Udah jelas banget di sini jawabannya adalah watch. Nah, yang A ya teman-teman. Nah, gampang kan? Gampang lah. Oke. Terus aku masih punya soal nih teman-teman. Ada 2 soal di sini. Ada 2 soal tersisa dan ini buat tugas buat ini aku sengaja selipin 2 soal di sini, sisa soalnya buat dijadiin tugas buat teman-teman semua. Nah, jadi silakan teman-teman coba kerjain dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa tulis jawaban kalian di postingan Instagram Fresh Course di materi causative verb. Nah, kalian bisa search di Instagram @fresh.course gitu ya. Nanti di situ aku bakal bahas jawaban soal ini dan juga bakal ada tips and tricks untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris lainnya gitu ya teman-teman. Oke, makanya cus langsung download, maksudnya download apaan? Langsung follow Fresh Course dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Oke teman-teman, gitu aja. Thank you for coming. See you on my next video. Bye-bye.